Halo guys, welcome back to our channel informatif. Balik lagi sama gua Mahtum. Kali ini gua mau nge-review satu unit yang ada MC-nya. Waduh. Halo. Lanjutkan kita tampilnya. Waduh. Apa itu? Udah tahu pasti ya. Check this out. Sekarang kita lagi mau nge-review satu unit Suzuki Ignis MC. MC berarti dia minor change memory card, betul sekali. Minor change, ada sedikit perubahan dari Suzuki Ignis yang sebelumnya, ada improvement, ada penambahan. Kali ini penambahannya bukan yang physically ya men, bukan, tapi lebih ke rohani. Enggak juga. Jadi penambahannya ada di fitur keselamatan, safety-nya. Tapi biar kita tahu, kita coba review lagi tipis-tipis. Mungkin ada perubahan yang lain, takutnya gua ada yang kelewat ya men. Takutnya. Anyway, kita sekarang lagi ada di Suzuki SBT Pulau Gadung di Jalan Raya Bekasi, patokannya seberang Terminal Pulau Gadung, gampang banget. Nanti bisa ketemu sama Om Alfred kalau mau lihat mobilnya, mau test drive nanti gampang lah bisa diatur. Sekarang kita lihat dulu unitnya. Gue mendingan sini kali men ya? Boleh. Boleh ya. Nah, si Ignis ini menurut gue merepresentasikan out of the box dari sebuah desain. Terlihat dari bagian depannya. Keren sih menurut gue. Jadi wah gitu, berani gitu dibandingin desain-desain yang standar untuk mobil-mobil Jepang ya, kayak ngikutin pasaran banget. Kalau ini menurut gua enggak sih. Ada list chrome dari bagian headlamp sampai ke headlamp bagian sana lagi tuh. Ada housing juga, chrome-chromean di bagian sini, di RL-nya nih. Lampunya juga sudah proyektor. Proyektornya juga bisa diatur levelingnya. Nanti pengaturannya di bagian dalam. Terus ada lampu sen. Ini yang single tone. Jadi dia tuh ada dua ya, single tone sama yang two tone. Yang two tone itu 224 juta, kalau yang single tone ini 222 juta. Beda cuma 2 juta aja. Ini ada fog lamp, housingnya juga kecil-kecil aja. Nah, di sini ada undergird di bagian bawah, warnanya silver. Sekali lagi, karena ini mobil warna putih, ketemu silver atau chrome ya nggak begitu nyala, jadi agak nyaru. Kalau di warna hitam atau warna gelap pasti kelihatan banget kayaknya. Gitu men. Sekarang kita buka kap mesinnya. Gue nggak usah gue jagain lah. Ini enteng soalnya, karena kecil. Ininya sudah diwarna, udah dicat sewarna dengan body, tapi nggak tahu kalau warna lain, tapi kayaknya sama. Ini mesin 1200 cc ya, untuk outputnya di 83 PS, 113 Nm. Ya cukup lah untuk mobil city car ya, karena di city car itu sebenarnya nggak butuh yang terlalu yang, dulu men, nggak butuh yang terlalu kencang-kencang banget, nggak butuh yang gede-gede banget outputnya. Yang cukup aja sebenarnya agar bisa menjaga efisiensi bahan bakar juga, itu penting. Sekarang kita ke bagian samping. Nah guys, sekarang gue ada di bagian samping dari Ignis memory card, minor change. Jadi perubahannya di bagian samping tidak terlihat memang, tapi gue ngerasa wajib banget, wajib. Kayaknya penting gue sebutin. Kenapa? Karena gue memang suka banget sama si desain dari si Ignis ini, terutama di bagian samping. Di bagian kaki-kakinya menurut gue keren nih, bahkan ini salah satu list modifikasi gua di mobil yang lain ya, yaitu adalah di bagian sininya, di bagian pinggir-pinggiran sini nih, di atasnya fender tuh. Gue suka tuh modelnya yang digedein begini nih. Kan biasanya lu suka lihat ininya digedein kalau yang modifikator ya. Mereka suka ngegedein bagian sininya. Ini nggak usah nih, ininya udah naik gitu tuh. Bagus menurut gue, jadi kelihatan mobil kecil terus digituin, bagus aja gitu, epic gitu kelihatannya. Terus ada over fender juga nggak terlalu gede, kecil. Bagian sini ada kayak aksen-aksen apa ya? Kayak XL7 ya men. Yoi. Jadi kelihatan ada sangarnya, ada over fender, ininya digedein. Untuk kaki-kakinya juga dia lumayan gede, 175/65, ringnya ring 15, di blackout pula, pengereman sudah pakai cakram. Nah ini untuk spionnya dia sewarna body, sudah ada lampu sennya, dia sudah elektrik juga dan sudah auto folding. Nah ininya di blackout nih, di bagian pilar A sama pilar B, bagian pilar C nya enggak. Jadi dia kelihatannya jadi kayak apa ya, kayak reverse floating gitu ya, jadi kayak semi floating, jadi kayak ngambang. Itu ngasih efek ngambang. Kenapa di blackout gitu. Kadang ada orang nanya kenapa sih pilar-pilarnya itu harus diitemin, harus di ini gitu. Nggak, itu sebenarnya bagian dari desain aja untuk menambah sisi estetika biar kelihatan. Itu tadi gue bilang efek mengambangnya itu. Lagi kekinian lo harus ikutin perkembangan zaman lah. Handle pintunya dia masih sewarna body, jadi nggak pakein chrome, nggak apa-apa, bagus. Mendingan begitu menurut gua. Terus ada pencetakan untuk smart entry karena dia sudah keyless. Dia polos, nggak ada side body molding, nggak ada aksen apa-apa, cuman di bagian bawah dikasih side skirt aja dengan warna sama kayak di si over fender, jadi kayak nyambung gitu. Untuk belakang dia pengeremannya masih pakai tromol, belum double disc ya. Nah di bagian atasnya ada ini nih, roof rail yang nanti bisa ditambahin roof rack atau roof box.
Nah guys, gue ada di bagian belakang nih, tapi sebelum kita lanjut, yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Dari bagian atas deh ada antena shortwall. Ya ini agak ganggu sih. Mobilnya kecil tapi shortwallnya gede banget. Tapi mungkin itu untuk memancarkan ini ya, mencari sinyal yang lebih baik ya. Biar cepet ngaceng. Karena kameramen gue ya, jangan gue yang nanti di ini tuh, emang dia mulutnya gitu. Ada washer, ininya juga pakai defogger, wiper. Polos dia nggak ada apa namanya roof spoiler ya. Di beberapa tempat gue pernah ngeliat yang pakai roof spoiler lumayan bagus gitu. Mungkin custom gue nggak tahu lah. Tapi sebenarnya gini juga keren. Dia bentuknya kan agak unik ya. Wah India banget ya pokoknya. Jadi India tuh selalu ngasih desain-desain yang out of the box menurut gue. Nggak tahu ya, karena mata kita mungkin sudah terbiasa sama desain Jepang. Jadi ketika ada desain dari belahan negara yang lain dengan rasa, dengan feel yang berbeda, jadi kerasanya jadi kayak ya berubah aja gitu. Bagus sih, harus begitu memang. Headlampnya dia sebenarnya bukan LED ya, pakai bohlam aja. Cuman kayaknya mikanya tuh dibikin desain kayak berpendar. Jadi nanti ketika nyala nggak kayak nyala lampu bohlam biasa aja gitu. Jadi ngasih efek-efek kayak LED. Ya walaupun tetap aja bohlam lah. Ada emblem Ignis, emblem Suzuki, terus wah dia belum ada kameranya. Ya walaupun nanti kalau mau ditambahin ya mungkin nanti bisa dikondisikan ya sama Om Alfred. Terus ada sensor corner, ada 4 titik nih. Dia sudah sewarna sama body dan sudah rata body juga. Nah di sini underguardnya juga sama warna silver, sewarna dengan yang bagian depan. Cuman ya karena warnanya putih jadi agak nyaru ya. Muffler di bagian kanan ada mata kucing. Sekarang kita buka bagian bagasi. Ini ada separator, biasanya buat naro-naro boneka ya. Kalau yang unyu-unyu mah, kalau yang mau kelihatan soleh biasanya ditaruhin sejadah, mukena. Padahal mah nggak dipakai, kayak di mobil gua. Sekarang ini bagasinya kelihatan nggak sih, Ben? Gelap ya? Kelihatan tapi ya, lumayan gede nih. Sebenarnya ini bisa masuk 3 koper sedang sih masuk, 2 koper besar juga masuk. Galon juga 4-5 masuk nih kayaknya. Lumayan gede soalnya. Di sini ada untuk penyimpanan. Nah, ban serepnya dia pakai yang space saver, jadi bukan pakai yang ukurannya sama seperti yang terpasang. Sekarang kita cari tahu dulu, ini bukan pembelaan ya, ini adalah fakta yang akan kita cari dari Om Alfred tentang katanya ada promo yang spektakuler. Yuk. Nah guys, sekarang kita mau langsung tanya promo spektakulernya sama Om Alfred. Kabar Om? Baik Om, alhamdulillah Om. Mantap Om. Lu makin ini aja kayaknya. Makin terkenal nih, makin sering nongol di sini Om. Makin terkenal ya. Oke Om, kita langsung mau bahas aja. Tadi kita kan lagi nge-review Ignis nih. Sekarang kita mau bahas pertama masalah ya mungkin harga, promo dan lain-lain Om. Harganya tadi boleh disebut ulang, takutnya gue salah tadi harganya. Harganya ini 222.000, 222 juta. Itu yang single tone. Single tone. Yang two tone? Yang two tone tinggal tambah 2 juta. 222 juta tambah 2 juta. Cuma gini Om, kalau sama Alfred samain aja lah. Wah, Harga bisa sama Om. jadi kalau wih, ini baru di awal udah begini dia. Kalaupun dia mau beli yang two tone, harganya bisa sama single tone. Bisa Om, aman. Tapi ada syarat dan ketentuan ya Om ya? Syarat dan ketentuan Iya ya. dong. Jadi sama dia nih emang dibikin simpel-simpel aja. Anak pusat sih ya. Anak pusat Om. Ini kita lagi di pusat ya, di Suzuki pusatnya di SBT Pulau Gadung ya. Jadi biar teman-teman takutnya pada nggak notice nih. Bener Om. Ini anak pusatnya nih Om Alfred. Oke, kalau nih mobil promonya apa aja nih Om? Oh banyak Om. Bisa DP 0%. DP-nya 0%? 0% Om. Tanpa DP berarti? Tanpa DP, cuma-cuma. Wah, terus apa lagi Om? Kata tadi kita ngomong DP 0%. Ini bunga bisa 0% juga Om. Jadi selain DP-nya dia 0, Iya. bunganya juga bisa 0? Bisa Om. Dengan bunga 0%, DP-nya 50% Om. Itu fast approval Om. Bisa fast approval juga? Betul Om. Fast approval itu maksudnya approving-nya itu lebih cepat ya? Cepet banget. Berapa lama Om? 1 hari bisa Om. 1 hari? 1 hari Om. Contoh, gue pagi, Om, gue ngasih data nih ya. Ya, Om. Datanya kan kayak KTP, KK, Kartu keluarga, kartu keluarga, NPWP. NPWP, terus sertifikat rumah gitu, foto. Nggak usah Om. Oh, nggak usah? Usah. Jadi yang simpel-simpel aja? Simpel aja Om. Kirim, Aman. fotoin aja kan? Betul. Jadi sekarang mah udah nggak main fotokopi-fotokopi Nggak gitu? usah Om, udah nggak zaman Om. Bahkan nanti tenornya yang harusnya 12 bulan, Alfred kasih 11 bulan aja Om. 11 bulan. 0%. Jadi setahunnya bukan 12 bulan? 11 bulan Om. Waduh, kalendernya rusak. Jadi dia bisa ngurangin masa tenor. Betul Om. Dari yang 12 bulan cuma jadi 11 bulan. Wah, gila. Jangan lupa Om, satu lagi Om. Tadi kan udah 11 bulan. Kita kasih Oris Om. Oh, asuransi juga Allris? Oris Om, tinggal pakai doang. Jadi Allris itu semua di cover ya? Cover Om. Kita juga bisa pakai program seri Om.
Kredit syariah bisa. Syariah bisa juga? Bisa dong Om. Jadi nggak harus konvensional? Nggak harus. Wah. Seumpama udah ada yang dapat hitungan, keliling, terus masih belum serak, Nah, mau diadu boleh nggak? boleh banget Om. Pokoknya kalau udah ke Alfred Om, biasanya yang terjadi nih 90% Om kita menang. Pusat Om. Kita juga bisa ini Om, trade in. Trade in juga bisa? Dengan berbagai merek mobil, tukar sama merek Suzuki. Jadi nggak harus dia pemakai Suzuki yang lama? Nggak Nggak harus Om, ya? nggak Apapun harus. ya? Apapun. Bisa langsung diberesin? Bisa Om. Nanti buat DP-nya berapa, nanti tinggal diomongin angsurannya berapa Betul, gitu ya? betul. Oh iya, jadi nggak ribet lagi. Kadang buat teman-teman yang udah pakai mobil sebelumnya dan mau dijual, itu agak ribet tuh. Betul Om. Di pas bagian jual mobil lamanya. Nah, itu dia. Belum lagi kan, ya namanya di luar sana ya, Nah, banyak pemain nggak usah sekali. dipertanyakan Om. Iya, mendingan langsung sama yang terpercaya, langsung ke Betul. pusatnya di Suzuki Betul, ya. Om. Jadi semuanya kan terrecord dengan rapi. Betul Om. Ada lagi Om? Ada lagi Om, nanti kalau teman-teman mau test drive, nah ini kelebihan Suzuki Om. Kalau udah ngerasain test drive pasti ke Suzuki Om. Nah, iya ini masalah layanan nih dari Om Alfred. Test drive-nya dia bisa langsung datang ke rumah ya? Bisa Om, rumah, kantor atau tempat tongkrongan. Jadi nggak harus dia datang ke sini ya? Nggak harus Om. Nah, kalau selain Ignis ini, tipe yang lain apa lagi Om? Nah, sebenarnya sama aja Om. Promo sih sama-sama aja Om. Oh, jadi yang tadi dipakai di sini bisa dipakai di yang Bisa lain Om, juga? bisa. Jadi enak banget ya. Jadi di lu paket-paket itu bisa untuk semua unit? All paket Om, all item, all Iya, unit. kadang-kadang kan orang terikat ya, kalau mau paket ini untuk unit ini aja. Itu bukan pusat Om. Wah, ada. Kalau pusat beda Om. Kalau buset beda ya lah. Oke, ini terakhir Om, puncaknya nih Om. Kasih alasan kenapa kalau mau beli Suzuki tipe apapun harus beli sama anak pusat. Nah, di mana teman-teman, pusat ini menyediakan satu kecepatan approval. Oh, tadi fast approval. Ya, yang kedua, stoknya Om. Oh iya. Pusat pasti ada stoknya. Pasti lebih ready dari Jauh lebih cepat Om dari yang jauh lain, lebih Om. cepat. Karena di pusat. Iya dong. Yang ketiga, Yang ketiga, biasanya kalau udah masuk ke Alfred, udah SPK, 90% approval Om. jadi kemungkinan approval dari pihak kreditnya lebih besar. Jauh Om. Siap. Saya nggak mau ngomong banyak deh kalau gitu. Intinya kontak aja. Langsung, nggak usah pakai lama. Nggak usah pakai lama. Oke. Ada lagi nggak Om yang mau disampaikan? Sebenarnya banyak banget Om. Banyak ya? Nggak enak kalau ngomong di sini Om. Langsung Iya. telepon aja, nggak pakai lama. Langsung telepon aja, mumpung promonya masih banyak. Barangnya juga selalu ready sih ya. Betul Om. Thank you Om. Gua mau Masih lanjut banyak lagi. ya, Om, ya? Sama-sama Om, ditunggu telepon dan WA-nya dari teman-teman. Ayo guys, lanjut lagi yuk. Ini adalah interiornya nih guys. Interiornya sekali lagi tidak jauh berbeda dengan bagian luar. Out of the box menurut gua. Bagus. Ini salah satu desain interior yang gua suka sebenarnya nih. Pertama dari mana? Tempat duduknya. Tempat duduknya bagus menurut gua. Motifnya tuh dia apa ya men? Ini bukan batik ya. Side supportnya gede, dia bahannya fabric, terus pengaturannya juga dia manual sih, tapi lengkap ya, sliding, reclining, sama high adjuster. Nah ini penting nih, karena guys, jadi gini, ini mobil kan kecil, tapi ketika lo duduk dengan posisi terendah, dia itu bisa dalam banget. Jadi dengan tinggi badan yang, gue 165 cm, tapi kalau untuk badan yang mungkin 175, 180, naik mobil ini kayaknya masih bisa, masih proper banget, masih jauh jaraknya, terus headroom juga masih lumayan jauh lah gua tuh, dan ini masih bisa diturunin lagi atau masih bisa dinaikin lagi, jadi sangat-sangat fleksibel ya. Terus door trimnya memang ya plastik-plastik, ya wajar lah ya, nggak ada masalah juga sih sebenarnya. Cuman memang yang jadi unek-unek di lubuk hati gue yang paling dalam, kenapa pemilihan warnanya putih gitu ya, walaupun sebenarnya atraktif ya ketemu hitam sama putih gitu. Ini untuk power window di auto, di bagian driver ada door lock, terus ada untuk pengaturan spion. Foldingnya juga dari sini ya. Di bagian atas ini ada dimmer sama untuk trip info di bagian speedometer. Ini ada kisi-kisi AC modelnya bulat dengan housing chrome. Di luarnya lagi ada aksen-aksen ininya apa? Karbon. Racing banget ini. Sini ada leveling nih, manual leveling untuk headlampnya. Terus sini ada electric stability program. Nah ini adalah ESP, ini adalah salah satu improvement dari si Ignis minor change nih. Yang lama nggak ada soalnya. Nah terus gue bahas lagi satu lagi improvementnya ada di bagian hill hold control. Jadi kalau kita nanjak mobilnya biar nggak mundur ke belakang lagi beberapa detik itu namanya hill hold control tuh. Nah di sini ada, dulu nggak ada. Jadi terutama buat ibu-ibu nih yang agak worry di tanjakan berhenti terus maju lagi takut mundur ke belakang, ketika naik Ignis itu tidak akan terjadi. Gitu. Jadi lebih aman ya Bu? Tidak semua ibu-ibu bang. Oh tidak ya. Ada juga yang barbar ya? Ada juga bapak-bapak. Ah ada. Ada bang. Ada ya. Terutama kalau manual. Yoi. Ininya bagus nih, ininya dibikin rata gitu. Sekilas gue inget sama Swift yang
GT2 ke bawah. Ini modelnya landai begini. Terus di sini ada audionya juga nggak jauh berbeda sama yang lama. Ini modelnya yang floating gitu. Nah ini gue suka nih desain dari si AC-nya nih. Dia ada heater loh. Ada heater, terus pengatur pencet-pencet. Ini bukan pencetan ya, tapi kayak tuas naik turun gitu tuh. Enak, physically. Wah gue suka yang fisik-fisik ini nih. Tuh. Dia sudah auto ya, jadi enak nih, udah auto climate. Kalau sekilas dilihat dari samping lu kayak ngelihat speaker Simbada. Tapi bagus ya, lucu menurut gua. Ini desain-desain seperti ini yang out of the box yang harus dilakukan oleh semua ya. Jadi biar nggak gitu-gitu aja gitu desainnya. Sini ada 120 volt untuk power outlet. Oh, ini untuk USB aux. Ada laci penyimpanan terbuka lumayan gede, ada cup holder. Nah, ini matic-nya dia pakai yang AGS. Jadi bukan CVT atau bukan AT konvensional, dia pakainya AGS. Dia sama seperti yang dipakai di Espresso ya, men. Sama. Oke, ini handbrake mechanical, tidak ada glove box tapi ada cup holder di sini nih. Gak masalah sih sebenarnya. Kalaupun pakai glove box kayaknya ini bakalnya kecil banget nih. Jadi gini aja udah cukup lah. Nah, ini ada, gua nggak tahu nih, nanggung banget buat naruh handphone juga kayaknya nggak bisa, tapi ada tempat penyimpanan sini nih. Buat naruh apa ya, men, kira-kira? Lu ngomong dildo ya? Ini laci penyimpanan tertutup, dia bukannya masih ngagetin, tapi ada 2 layer penyimpanannya, bagus ya. Karena bagian atas hand grip di bagian passenger sebelah kiri aja, bagian driver nggak ada. Sini ada sun visor kiri dan kanan, bagian kiri ada kacanya, bagian kanan nggak ada. Bagian kanan kalau mau ngaca ke sini aja, ke kaca spion tengah. Tuh, tapi dia sudah dari night view, jadi bagus ya ini untuk lampu kabin. Sekarang apalagi men, sudah kayaknya ke bagian baris kedua. Gue masuk dulu. Gue kasih tau dulu ya, tinggi gue 165 cm. Ini adalah posisi duduk gue tadi kalau tinggi gue 175 cm. Jadi maksudnya inilah posisi duduk mundur. Jadi belum maju nih, ini masih mundur banget. Tapi gue masih punya space yang cukup jauh di legroom. Di headroom juga sama. Jadi ini mobil memang kelihatan kecil dari luar, tapi ketika masuk ke dalam dia besar ternyata. Enak lah. Kadang-kadang kan yang dikhawatirkan dari mobil kecil, ya kayak kecil, nggak gede gitu, sempit maksudnya. Nah ini enggak, ini menurut gue ini lumayan lega nih. Masih luasan Innova, Bang. Nah diem lah. Terus sekarang kita ke mana lagi ya, men? Tempat duduknya motifnya sama. Ada motif apa ya tadi kata lu? Labirin. Si tukang kopi. Dia ada isofixnya, 2 headrest. Walaupun ini sebenarnya bisa buat 3 orang, cuman di bagian tengah dia nggak dikasih headrest. Pegel leher. Kasian sekali dia. Tapi nggak apa-apa. Tapi enak duduk di tengah. Karena di bagian tengahnya tempat duduknya nggak dibikin gembung ke atas gitu, tapi dibikin datar tuh. Jadi di bagian tengah duduk juga kayaknya masih nyaman-nyaman aja ya. Kalau terlalu tinggi kan kayaknya terpisah banget. Jadi kayaknya dia paling menonjol sendiri gitu di tengah tuh. Jadi nggak nyaman kan. Nah di bagian sininya di bawahnya dia masih ada tunneling nih. Walaupun ini penggerak depan ya, sedikit sih tapi nggak gede-gede banget. Ada ini apa namanya, jok pocket. Tapi enak tau men di sini men. Gue tinggi dulu ininya. Ini nggak bisa di adjust lagi ya. Oh nggak bisa, ini udah fix segini. Tapi ya masih oke-oke aja lah. Ini plastik semua nih, hard plastik. Handle pintunya di sini chrome. Cup holdernya kecil banget sih. Sama di sini ada speaker. Gue lagi coba nyaman-nyaman, tapi menurut gue sih masih nyaman. Jadi kalau yang berpikir bahwa mobil kecil itu selalu sempit dan tidak nyaman, terutama di bagian belakang, kayaknya enggak sih. Ini menurut gue masih nyaman, dan di isi 3 pun kayaknya masih bisa nih. Masih bisa ya, walaupun nggak lega-lega banget ya, karena lo lihat dimensinya juga nggak terlalu besar, tapi masih bisa masuk untuk 3 orang di bagian belakang. Karena jiwa kita kan jiwa orang Indonesia ya. Kalau bisa diisi 5, kenapa harus 3 gitu? Yoi dong. Oke, kayaknya itu aja. Sekarang kita ke bagian luar lagi. Oh ya, tadi ada yang kelewat sebenarnya. Jadi gue mau nyebutin juga, ini mobil kan AGS Matic dan emang nggak ada manualnya. Bye real man. Udahlah. Emang sekarang zamannya Matic-Matican guys. Jadi kalau yang masih pakai manualan mah ya nggak apa-apa sih. Oh iya, kita tuh udah review semuanya. Promonya juga udah bagus banget dari Om Alfred. Yang mau pesan langsung kontak dia aja. Mau datang langsung sini boleh di SBT Suzuki Pulau Gadung. Seberang terminal Pulau Gadung, lu cari di Google Map juga lu pasti nyampe langsung ke sini. Oke, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.